Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah perkenankan kita bangun dari tidur dan melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal. Moga-moga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Kita doain yang lagi pada sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya. Hari ini kita berkumpul kembali untuk kajian subuh di musala kita yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam kita menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya mahabbah itu mendorong kita untuk berusaha semaksimal mungkin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabb. Dan kita nanti mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Allah melalui Rasulullah SAW dunia wal barzah ilal akhirah. Ya, syafaat Allah, pertolongan Allah di dunia, pertolongan Allah nanti di barzah, dan pertolongan Allah nanti di akhirat. Karena kita ini nggak lama hidup di dunia ini. Sebentar saja, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Jika pun ada yang lebih 80, 90, 100, kayaknya 11, 100 ya kan? Tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Orang umur 80 tahun udah nggak bisa produktif, ya kan? Saat ini barangkali Pak Hasan udah pensiun umurnya 60 atau 58. Atau 7 mas pantaran sama saya ya. Tapi masih produktif. Tapi nanti kalau sudah 80 tahun mau jalan ke Bandung gimana? Ya. Masya Allah. Makanya benar kata Pak Jupri, banyakin berzikir. Zikir dalam perjalanan, banyak zikir. Insya Allah. Ya. Kita semua akan meninggal. Intikal dari alam ruh pindah ke alam kandungan, alam roh, alam kandungan, lahir ke alam dunia. Kita di alam dunia sebentar ini, yang kita ribut-ribut terus itu, kita kan ribut terus ini ya, dunia ribut, apalagi rumah tangga ribut, tetangga ribut, rebutan presiden, rebutan menteri, rebutan DPR, ribut terus. Sebentar itu, sebentar saja. Nah, terus nanti kita pindah lagi tuh, kita mati, terus pindah masuk ke alam kubur, alam barzah. Alam barzah, tuh lihat di talqin. Di talqin itu bahwa alam kubur itu benar adanya, mungkar nakir benar adanya, pertanyaan dalam kubur oleh mungkar nakir itu benar adanya. Jadi jangan kata bohong. Ada nanti malaikat mungkar nakir yang datengin kita, nanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ditanya semua. Siapa, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imammu, petunjukmu apa, pakainya pedomanmu apa, ditanya. Kalau kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji, pelanggan loh, gitu. Lalu kemudian berapa di sana, berapa lama? Kalau di sini kita sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, di sana berapa tahun?
Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di sini. Lama nggak tuh? Lama. Satu hari di alam kubur sama dengan 1000 tahun di dunia. Boro-boro kita di dunia 1 tahun apa 1000 tahun, ya kan? 100 tahun aja belum tentu. Tapi di sana satu hari sama dengan 1000 tahun. Sampai kapan? Sampai nanti kiamat. Kapan kiamat terjadi? Udah deket. Kapan? Ya nggak tahu. Pokoknya udah deket aja. Cuman deketnya kiamat itu disebutkan oleh Nabi bahwa kiamat sudah dekat itu artinya apa? Ukurannya ukuran sama seperti ukuran akhir. Orang hitung-hitung ya tuh 2012, hitung-hitung 2045. Tapi tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Tapi kan kalau satu hari di sana saja sama dengan 1000 tahun di dunia, 2 hari udah 2000 tahun. 3 hari di alam kubur sama dengan 3000 tahun. Lah sampai kapan coba? Lama. Nanti dikelompok-kelompokin tuh. Ahli ta'ah, ahli maksiat. Bisa. Orang taat-taat sini ngumpul. Yang suka ngaji, yang suka sholat, yang suka sedekah, yang suka infak, yang baik sama keluarga, ngumpul semua. Baik sama tetangga. Nah yang jahat-jahat ngumpul. Koruptor, ya kan? Pemimpin yang zalim, ya kan? Yang nggak mau sholat dan lain semua ngumpul semua. Ada kaplingnya masing-masing. Nah mudah-mudahan nih kita kaplingnya kapling orang ngaji nih. Ya paham kagak paham ngaji. Ya paham kagak paham ngaji. Jangankan jamaahnya, ustadznya kagak paham ngaji aja udah. Sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk liang lahat. Udah nyari ilmu mah sampai mati. Tua-tua udah apanya yang dicari ilmu, ya kan? Udah orang suruhnya sampai mati nyari ilmu. Benar gak? Gitu. Nah, udah gitu nanti kiamat terjadi. Kiamat terjadi. Kiamat terjadi, kiamat kubro. Kiamat kubro terjadi. Yang namanya gunung meletus. Air tumpah ke daratan. Pengen nyari ikan tuh banyak tuh di sini. Iya kan, air laut tumpah ke darat. Banyak ikan tuh kalau mau nampung. Mau ngapain orang kiamat? Iya. Mau hidup sampai kiamat? Agak. Sejelek-jeleknya orang itu saat kiamat dia masih hidup. Kalau orang beriman nanti dimatikan dulu sama Allah. Orang yang nggak beriman dibiarin hidup menghadapi kiamat. Ya. Terus nanti kiamat selesai, ada hari kebangkitan. Prul kayak toge tuh. Nah, itu telanjang semua. Loh enak dong Ustaz, telanjang mah bisa ngeliat Syahrini. Boro-boro Syahrini. Ya, enak dong bisa ngeliat Luna Maya. Boro-boro. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu yang namanya hari itu orang tuh lari dari saudara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, ibunya bapaknya agak kita udah. Wa sahibatihi wa bani, temannya anaknya kagak ada yang peduli.
Mengapa begitu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Boro-boro kita ingat bini. Tapi orang yang beriman itu dapat naungan langsung dari Allah. Ini keringet nih Bu, keringet nih sampai sini, sampai dengkul, sampai dada, sampai ada yang tenggelam. Bagaimana orang matahari satu jengkal? Sampai ada riwayat mengatakan saking nggak enaknya tuh alam di padang mahsyar, kan itu kan kumpulnya di padang mahsyar. Sampai ada yang ngomong, buruan, jangan lama-lama di padang mahsyar, biarin masuk neraka aja. Sampai nggak enaknya, sampai begitu, saking nggak enaknya. Masya Allah. Lalu kemudian barulah ada orang-orang yang beriman dapat naungan langsung dari Allah. Ada 7 golongan yang pernah saya sampaikan kan. Sab'atun yudhillihumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Yang mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, habis itu semua minta syafaat. Ada yang minta syafaat ke Nabi Adam nggak bisa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh nggak bisa, doa mustajabnya udah dipakai buat ngebanjirin umat yang tidak mau beriman. Nabi Ibrahim nggak bisa, pernah bohong. Bohongnya apa Nabi Ibrahim? Bukan bohongin bini, bukan. Nabi Ibrahim ketika ditanya sama Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Yang gede, orang kapaknya juga sama dia. Nah gitu. Lalu kemudian setelah itu apa? Datang ke Nabi Isa, nggak ada yang bisa. Yang bisa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud. Kita datang ke Nabi Muhammad sujud, ya Allah, ampuni umatku, ampuni si Ami, ampuni si Jupri, gitu kata Nabi Muhammad tuh. Ya Allah, ampuni si Iwan, ampuni si Asa. Kata Nabi Muhammad, sebelum kita diampuni itu nggak ngangkat tuh kepalanya Rasulullah. Benar-benar belainnya tuh luar biasa. Baru diangkat, benar Allah bilang dah, saya sudah ampuni. Kita dapat rahmat, dapat syafaat, diampuni dosa kita, baru Nabi senang. Ingat ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Nabi itu dikasih nikmat sama Allah sampai Nabi puas. Tapi kepuasan Nabi bukan soal duit, kepuasan Nabi bukan soal makanan, kepuasan Nabi bukan soal dunia, tapi kepuasan Nabi adalah soal umatnya. Kalau umatnya udah selamat semua, baru puas. Hebatnya Nabi. Lalu dengan kayak gitu masa iya kita nggak cinta sama Nabi? Makanya banyakin Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala
bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mata razzaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kita lanjut pelajaran kita. Dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan mata razaqaka ta'ata, apabila Allah telah memberi rizki kepadamu melakukan taat ibadah, wal ghina, dan merasa cukup kaya dengan Allah, wal ghina bihi, dan merasa cukup kaya dengan Allah, anha, di dalam hatinya, fa'lam annahu, maka ketahuilah sesungguhnya qad asbagha, sungguh telah melimpahkan alaika kepadamu ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan, yang zahir, yang lahir, wa batinatan, dan yang batin. Jadi apabila Allah telah memberikan rizki kepada kita berupa apa? Perasaan puas melakukan taat, senang ngelakuin ibadah, ketika sholat, ketika wudhu, ketika infak, hal-hal yang zahir. Apa aja ibadah-ibadah yang melibatkan zahir? Ya, haji, umroh, kita senang, puas, sholat tuh senang gitu loh, berjamaah berangkat dari rumah ke sholat ke masjid itu senang, ngaji berangkat tuh senang, dan merasa cukup kaya, tidak butuh dengan yang lain, cukup dengan Allah. Dalam hati kita ada perasaan seperti itu. Apa kata beliau? Sehingga benar-benar tidak ada sandaran selain Allah. Udah cukup Allah. Saya mau ibadah senang, sholat senang. Lagi duitnya kurang, yang nggak terlalu gelisah, walaupun tetap harus nyari. Ya, saatnya ketemu, alhamdulillah. Nggak ketemu ya, sabar gitu. Kalau ada rasa cukup, ya ada Allah, tenang. Jadi ketenangan itu, maka kata beliau, qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinan. Sungguh sebenarnya dia sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, nikmat yang lahir batin. Jikalau lahirnya bisa dijadikan ibadah, nih lihat lahir. Nikmat lahir itu apa? Sehat, mata bisa lihat, mulut bisa ngomong, ya kan? Tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak.
dengkul bisa nekuk, ya kan? Itu kalau sholat dengkulnya nggak bisa nekuk, repot. Yang masih bisa nekuk rada nggak sempurna aja repot. Mana Pak Bambang? Itu kalau lagi duduk di antara dua sujud nggak merapat kan, repot tuh. Ini Bapak masih bisa nekuk tuh, alhamdulillah. Harus lebih rajin dari Pak Bambang. Bambang Ustaz, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ini subuh nggak ada. Pulang. Ada acara ya. Jadi gitu. Zohir yang dibawa taat, dibawa untuk ibadah, hatinya ridho, senang sama Allah, udah cukup dengan Allah. Ya, itu kata beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu sebenarnya dia sedang diberikan nikmat lahir, nikmat batin. Jadi kira-kira nih ibu bapak nih merasa hari ini Allah udah ngasih nikmat lahir batin belum? Udah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung nikmat Allah nggak bakalan bisa. Allah udah ngasih lahir batin nih pada kita nikmat. Kalau kita mau ngitung, belum lagi ngitung-ngitung nikmat batinnya, nikmat dohirnya aja nggak mampu kita menghitungnya. Saking banyaknya, maka Allah nyindir kita berapa kali? 31 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Sok coba bangun tidur, alhamdulillah masih bisa bangun. Makanya Pak Siono, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Maksudnya bapak-bapak yang baru bangun ngikutin tuh doa itu ya. Lalu kemudian masih bisa wudhu, masih bisa cuci muka, masih mandi, alhamdulillah. Boro-boro tuh di sebagian belahan dunia yang lain belum bisa, ada yang nggak bisa mandi, kekurangan air bersih. Berangkat datu kita rapi ke musola, bisa melangkah kaki kita, alhamdulillah. Ada orang sakit bu, pengen ke musola aja susah. Nggak usah sakit di rumah sakit, di rumah jauh nggak jauh. Kalau lagi puyeng boro-boro ke musola. Siapa contohnya nih? Kalau lagi ngeliat tuh ada kepengen ke musola, baru ke depan udah nabrak pintu. Ya, kalau lagi sakit, alhamdulillah kita dikasih sehat, bisa ke musola. Cukup dulu disyukuri. Bisa ya Allah, duduk habis sholat subuh. Udah gitu dikasih teh, bentar lagi dikasih bakwan. Ada orang, ada. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang mau kita dustain? Kalau kemarin ngobrol waktu di puncak, ketika dapat nikmat, kita udah nggak punya mobil, naik mobil sampai sana nginep di, kata Pak, bercandaan saya sama Pak, ya Allah, bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya Allah, nikmat mana lagi yang akan kau berikan? Bercandanya, bukan yang kau dustakan. Kurang. Makanya alhamdulillah, syukur. Udah syukur. Saat ini apa yang Allah kasih buat kita, syukur. Alhamdulillah ya Allah. Suami sehat, istri sehat, anak sehat, cucu sehat, alhamdulillah, senang ya Allah. Anak di mana-mana nelpon, kabarnya kamu sehat, alhamdulillah sehat. Senang. Nikmat mana lagi itu? Allah. Habis itu ngaji, sampai suruh umpamanya. Ya Allah, itu dikasih pahala seperti haji dan umroh. Sempurna. Itu kalau orang datang sebelum subuh, qobliyah, terus subuh,
Dia sampai suruh tuh duduk berzikir kepada Allah. Nah kita kan lagi zikir nih, hakikatnya. Ya, apa suruh itu pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Cuman jangan mentang-mentang gitu, kagak mau nabung haji sama umroh. Duit banyak nggak pergi haji, duit banyak nggak pergi umroh. Kan udah ngaji setiap hari atau zikir setiap hari sebelum subuh sampai suruh. Jangan mentang-mentang itu saking sedang menggambarkan saking besarnya pahala orang yang sholat subuh sampai kemudian dia berzikir menghadap kiblat, bermohon kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Seorang hamba itu dituntut oleh Allah dua macam. Pertama adalah dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang kedua adalah bersandar batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa kan selalu standarnya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, gitu. Nah itu lalu ditambah dengan apapun kita keadaannya yang kita hadapi hari ini, bersandarlah kepada Allah, karena memang Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan anak kita, Allah yang menciptakan alam semesta, semua juga milik Allah. Bumi dan segala apa yang ada di dalamnya milik Allah. Langit semua milik Allah, air milik Allah, api milik Allah. Apa yang bukan milik Allah? Maka mau bersandar kemana lagi? Mau bersandar ke siapa lagi? Maka ajeglah kita tetap bersandar, bergantung kepada Allah. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Udah mantepin tuh keyakinan begitu tuh ke Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ya sudah ada Allah. Tapi tetap akal harus dipakai, ya. Yakin sih yakin, tapi akal tetap harus dipakai. Bagaimana dipakainya? Harus cari solusi, walaupun solusi sudah diyakini nih sama kita dipegang. Solusi pasti dari Allah, tapi akal ini digunakan gimana caranya? Akal positif ya, akal positif. Bagaimana cari solusinya? Kemana arahnya? Itu nanti Allah tuh kasih. Kamu kesini, beres. Jangan ke dukun, jangan ke dukun. Orang kalau datang ke dukun terus bayar, katanya orang pinter. Nah dukunnya aja nggak kaya, pengen dia didatengin orang tersebut datang kepengen kaya, dikata orang pinter apa goblok ini? Oh ini jangan ke dukun, datang ke Allah saja, datang ke Allah. Kalau datang ke ustadz boleh nggak? Boleh. Ngapain? Minta duit. Kali-kali minta duit sama ustaz, ya. Minta duit. Minta doa. Ya doa. Dikasih amalan misalnya. Suruh doa sendiri. Kita cuma doain ya. Terus kasih amalan, doa. Jangan datang ke dukun. Dukun mah ngasih tarif biasanya. Kalau ustadz ngasih tarif enggak? Enggak. Datang ke rumah ustadz rata-rata gratis. Nih, gitu? Wih, datang ke ustadz minta tarif enggak? Gratis, malah dikasih kopi. Ya, iya.
Suruh nyobain minyak wangi. Ya toh? Alhamdulillah. Saya nggak ada nih, nggak ada hadiah nih. Jadi nggak perlu nyimak ya. Lanjut. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah, ma huwa talibuhu minka, ialah apa-apa yang Allah menyuruh kepadamu. Jadi sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kepadamu atau menyuruh kamu. Dari belakang dulu nih, Allah nyuruh apa? Ibadah. Nyuruh apa lagi? Zikir, syukur, sabar, sholat. Jadi kalau doa tuh, ini kata Ibnu Athaillah, sebaik-baik doa, sebaik-baik minta sama Allah adalah meminta sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu. Ya Allah, berikan aku rasa syukur, karena syukur diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran kepadaku, karena Allah memerintahkan sabar. Ya Allah, kuatkan aku sholat, karena Allah memerintahkan kita sholat. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku untuk pergi haji, karena Allah perintahkan kita untuk haji jika mampu, maka minta kemampuan itu. Ya Allah, berikanlah rizki untuk membiayai anak-anakku. Kenapa? Kita diperintahkan untuk mengurus keluarga sebagai imam keluarga. Apa yang diperintahkan? Jangan, ya Allah ya Riz, ya Allah apa? Pajero, ya Allah Fortuner, ya Allah. Nggak ada. Biasa itu, permintaan biasa. Permintaan biasa. Permintaan yang luar biasa, yang sebaik-baik permintaan adalah permintaan yang Allah perintahkan itu kepada. Ya Allah, orang-orang pada bisa infak, orang-orang pada bisa sedekah, beri rezeki kepada kami ya Allah untuk kami bisa sedekah. Ya Allah, orang-orang pada bisa kurban, berikan rezeki kepada kami agar kami bisa kurban ya Allah. Gitu kata Ibnu Athaillah. Asakan pernah nggak minta begitu tuh? Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman, yang sabar, yang syukur. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang beriman, yang takwa, yang soleh. Begitu. Karena Allah perintahkan itu. Iya kan? Ya Allah, jadikan kami hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita takwa. Ittaqillah. Gitu kan? Takwalah kamu kepada Allah. Iya, jangan mintanya sesuatu dunia saja. Dunia mah Pak, dunia mah Bu, emang udah ditakar rezeki. Sebelum kita mati, rezeki kita gak bakalan habis. Sebelum kita mati, rezeki kita tidak akan habis. Waktunya habis, dicabut nyawa kita. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir kelaparan. Yang penting memantaskan diri untuk bisa dapat rezeki itu, jemput itu rezekinya. Ada istilahnya pantas-pantasannya. Rezeki mah datang dari mana aja. Ya, mantas-mantas sendiri, buka toko parfum itu kan. Buka dari pagi umpamanya sampai siang, zuhur tutup, asar buka lagi, sampai jam 5 tutup lagi. Agak ada yang beli umpamanya gitu kan. Tapi rezekinya dari tempat
lain gitu ya kok. Yang ditutup sama dibuka kan sama aja ya. Di rumah aja kok gitu kan, tahu-tahu rezekinya dari tempat lain. Ini saya cerita kemarin nih, yang namanya dinamika. Ada yang beli nih. Lagi Ramadan tuh, sama puasa nih, buat buka, buat sahur belum ada nih gitu kan ya. Hari Sabtu begini nih, kajian subuh nih, Discovery, mau ngasih imam masjid. Imamnya nggak datang tuh yang saya maksud. Saya ngomong sama ketua DKM-nya, ini si Ustadz kemana ya, mau ngasih parfum ini dia buat dia. Nggak ada, coba lihat parfumnya, dicolek tuh sama dia ketua DKM. Mau dong katanya gitu. Oh boleh Pak, ambil aja katanya. Enggak mau, yang mau beli gitu. Saya jualan parfum kan? Iya. Berapa Pak? 1 apa 2? 100. Oh, 100 botol. Satu botolnya ada yang 50, ada yang 20 Pak. Yang 50 aja. Ini berapa? 5 juta. Padahal saya tadinya mau ngasih berapa? 1, harganya 50.000. Jadi di sini nggak buka, di mana-mana dikasih tuh. Jadi saya mah nggak ada yang beli juga apa-apa. Di sini ya, orang sini nggak ada yang beli juga apa-apa. Ada tuh Pak, langganan saya tuh ketahuan, pokoknya saya catat yang pernah beli. Wallahu a'lam bishawab. Nggak Bu, bercanda Bu ya. Intinya kita jangan pernah khawatir sama rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Rezeki sudah dijamin sama Allah. Yang belum kejamin itu apa? Ini rezeki makan, minum, sekolah, segala macam udah dijamin belum sama Allah? Sudah. Yang belum kejamin itu apa? Yang belum terjamin. Nasib kita nanti, ya kan? Nasib kita belum kejamin itu. Selamat apa kagak itu belum kejamin. Tergantung mau amalnya seperti apa. Kalau kita amal baik, insya Allah pantas rasanya dapat rahmat Allah, selamat. Tapi kalau kita jahat, rasa-rasanya kok kurang pantas, gitu kan? Ya pantas nanti dapat rahmat Allah ya, tapi dicelup-celupin dulu, ya dibersihin dulu. Ya, na'udzubillah. Makanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya? Saya senangnya kalau ngaji di sini tuh orang pinter-pinter. Ya, langsung paham sehingga nggak ada yang nanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.